Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan fungsi hewan. Nama saya Hilda Arifki dengan NIM 2014080016, dosen pengampu Dr. Milya Sari SPD MSI. 1. Perbedaan 4 jaringan pada hewan. Jaringan epitel. Jaringan epitelium adalah jaringan yang melapisi bagian permukaan tubuh organisme multiseluler, baik permukaan luar maupun permukaan dalam. Misalnya pada permukaan mulut, kerongkongan, lambung, usus, paru-paru yang sesungguhnya ada hubungannya dengan permukaan luar. Fungsi jaringan epitel: perlindungan terhadap dehidrasi, trauma, iritasi mekanik dan zat toksik, absorpsi gas atau nutrien, seperti pada paru-paru atau saluran pencernaan. Jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan jaringan yang paling banyak terdapat di dalam tubuh hewan dan manusia. Secara umum, berbagai macam jaringan ikat tersusun atas dua bagian, yaitu matriks adalah komponen interseluler pada jaringan ikat dan serabut atau serat-serat. Matriks merupakan materi dasar tempat sesuatu melekat. Bahan dasar penyusun matriks adalah mukopolisakarida, sulfat, dan asam hyaluronat. Jaringan otot. Jaringan otot terdiri atas sel-sel panjang yang disebut serabut otot yang mampu berkontraksi ketika dirangsang oleh impuls saraf. Otot adalah jaringan yang paling banyak terdapat pada sebagian besar hewan, dan kontraksi otot merupakan bagian besar dari kerja seluler yang memerlukan energi dalam suatu hewan yang aktif. 4. Jaringan saraf. Jaringan saraf berperan dalam penerimaan rangsang dan penyampaian rangsang. Jaringan ini terdapat pada sistem saraf fungsi, saraf pusat, dan pada sistem saraf tepi. Ada dua macam sel, yaitu sel saraf, neuron, dan sel pendukung, sel glia. Neuron mengandung badan sel, nukleus, dan penjuluran atau serabut. Struktur dan fungsi organ serta proses yang terjadi pada sistem sirkulasi. Darah. Darah adalah jaringan ikat berupa cairan yang tersusun atas plasma darah, sel-sel darah, dan keping darah. Fungsi darah yaitu mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, mengangkut sari-sari makanan, mengangkut sisa-sisa metabolisme, membedakan hormon untuk kinerja tubuh, mengatur pH dan suhu tubuh, melawan penyakit karena mampu menghasilkan antibodi. Jantung. Jantung merupakan organ peredaran darah yang berbentuk seperti kerucut tumpul dan ujung bawahnya agak miring ke bagian kiri. Fungsi jantung yaitu untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tertutup yang bercabang-cabang. Fungsi pembuluh darah adalah mengalirkan darah keluar jantung lalu kembali lagi ke jantung. Terdapat 3 pembuluh darah utama, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Jantung akan memompa darah, sementara pembuluh darah akan mengalirkan darah dari darah dan jantung. Struktur dan fungsi organ serta proses yang terjadi pada sistem ekskresi. Sistem ekskresi manusia adalah proses mengeluarkan kotoran dan racun dari tubuh. Tinja atau fases adalah kumpulan zat-zat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh yang dikeluarkan oleh sistem pencernaan sebagai salah satu organ sistem ekskresi. Selain sistem pencernaan, ginjal, paru-paru, dan kulit dan hati merupakan organ tubuh yang berperan dalam sistem ekskresi. Organ ginjal. Organ ginjal adalah organ paling utama dalam sistem ekskresi pada manusia dan terletak pada bagian bawah tulang rusuk di samping tulang belakang. Fungsi utama organ ginjal adalah menyaring darah dan mengeluarkannya melalui urin. Organ kulit.
Kulit adalah lapisan jaringan pelindung paling luar pada manusia yang terdapat di permukaan tubuh. Sama seperti ginjal, kulit juga memiliki peran dalam sistem ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat seperti berupa kelenjar keringat. Fungsi lain dari kulit adalah melindungi tubuh terhadap patogen dan kehilangan air yang berlebihan. Organ paru-paru. Ada sepasang paru-paru di dalam tubuh manusia, yakni paru-paru kanan dan kiri. Keduanya terletak di rongga dada, di mana paru-paru kanan biasanya lebih besar, sementara paru-paru kiri yang berdekatan dengan jantung lebih kecil. Organ hati. Organ hati adalah organ selain ginjal yang berperan dalam sistem ekskresi pada manusia yang bertugas untuk menyaring darah. Organ hati terletak di dalam tulang rusuk dan berada di bagian kanan perut. Struktur, fungsi, serta proses yang terjadi pada sistem endokrin. Yang pertama, kelenjar hipofisis. Terletak di dasar otak besar, kelenjar satu ini ialah yang terbesar dan dapat mempengaruhi aktivitas kelenjar lainnya. Kelenjar tiroid terletak di daerah leher dekat jakun. Kelenjar ini adalah yang paling kaya pembuluh darah. Kelenjar paratiroid terletak di daerah kelenjar gondok. Kelenjar ini dapat mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Kelenjar paratiroid menghasilkan satu hormon, yaitu parathormon untuk mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Kelenjar gonad terletak di daerah perut atau buah kasar dalam struktur. Kelenjar ini juga menghasilkan hormon berbeda bagi wanita dan laki-laki. Kelenjar timus. Kelenjar di daerah dada. Kelenjar ini menghasilkan satu hormon, timosin, untuk membantu sistem kekebalan tubuh. Kelenjar adrenal terletak di atas ginjal. Kelenjar ini terdiri dari dua bagian, yaitu korteks dan glukokortikoid. Kelenjar pankreas terletak di daerah ventriculus atau lambung. Kelenjar ini menghasilkan dua hormon, yaitu insulin dan glukagen. Struktur, fungsi, serta proses yang terjadi pada sistem gerak dan otot. Tulang di dalam tubuh akan membentuk kerangka yang bertugas untuk mendukung postur tubuh manusia dan membantu tubuh melawan gravitasi. Sendi merupakan tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Sebagian besar sendi di dalam tubuh cukup ringan dan mudah bergerak, sehingga tulang-tulang yang bertemu di dalam sendi pun juga ikut mudah bergerak. Tendon merupakan jaringan penghubung berserat yang melekatkan otot dengan tulang. Namun, tendon juga bisa melekatkan otot dengan struktur seperti bola mata. Ligamen. Sementara itu, ligamen juga merupakan jaringan penghubung berserat yang melekatkan tulang dengan tulang. Umumnya, ligamen berfungsi untuk menahan atau struktur tubuh bersamaan dan menjaganya agar tetap stabil. Struktur, fungsi, serta proses yang terjadi pada sistem imun dan limfatik. Tonsil atau amandel. Tonsil atau dikenal dengan nama amandel adalah bagian dari organ sistem limfatik yang berukuran kecil dan terletak di belakang tenggorokan. Fungsi tonsil yang utama adalah sebagai salah satu pertahanan tubuh dalam memerangi infeksi. Kelenjar timus. Kelenjar timus adalah bagian penting dari sistem limfatik dalam tubuh. Salah satu fungsinya, kelenjar timus yang utama bagi kesehatan adalah memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T atau sel T yang berfungsi untuk melawan sel penyebab infeksi. Limpa adalah organ sistem limfatik paling besar yang terletak di sisi kiri bawah tulang rusuk dan di atas perut. Limfa bekerja dengan menyaring dan menyimpan darah serta menghasilkan sel darah putih untuk melawan berbagai infeksi penyakit. Kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening adalah struktur jaringan kecil yang terbentuknya menyerupai kacang. Ada ratusan kelenjar getah bening pada tubuh manusia. Pembuluh limfatik atau pembuluh getah bening. Pembuluh limfatik adalah jaringan pembuluh mikro yang terletak di seluruh tubuh. Fungsi pembuluh limfatik adalah membawa cairan limfa atau cairan getah bening.
Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang juga merupakan bagian dari sel sistem limfatik yang berfungsi memproduksi sel darah putih dan sel darah merah dan platelet. Sumsum tulang belakang terletak di tulang pinggul dan tulang dada. Kerja sama beberapa sistem organ. Hubungan atau kerja sama sistem pencernaan, pernafasan, dan sirkulasi darah. Prinsipnya, respirasi oleh makhluk hidup dilakukan untuk mendapatkan energi, dan energi itu nantinya digunakan untuk aktivitas, entah itu gerakan ataupun lainnya. Energi yang terbentuk dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP dengan menyederhanakan senyawa organik glukosa menjadi CO2 dan dalam respirasi ini memerlukan O2. Proses ini sering disebut dengan katabolisme atau penyederhanaan. Jadi respirasi adalah proses pernafasan yang menghirup atau menghisap oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida ke udara. Semua itu untuk bisa menghasilkan energi untuk aktivitas. Pada tanaman juga terjadi respirasi sama prosesnya dengan hewan, dan manusia terjadi proses reaksi karbohidrat dan oksigen menghasilkan air dan energi kimia karbohidrat yang dilepaskan ke udara. Energi kimia yang dihasilkan dari proses respirasi tersebut akan dipergunakan dalam proses metabolisme, atau energi kimia tersebut akan dipergunakan untuk menggantikan energi yang digunakan dalam metabolisme. Baiklah, terima kasih telah menonton. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.